Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah Statistical Methods. Di video kali ini kita akan belajar contoh dari distribusi probabilitas variabel random discrete. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah well-known distribution, yaitu distribusi yang paling sering muncul gitu ya, yang paling terkenal di antara distribusi variabel random discrete. Yang pertama yaitu distribusi uniform atau discrete uniform distribution. Eh, Uniform distribution atau distribusi uniform artinya setiap anggota sampel space memiliki probabilitas yang sama. Nah, sehingga disebut uniform atau seragam. Misalkan sampel space-nya itu dari 1, 2, sampai M. Nah, maka probabilitas dari setiap anggota sampel gitu ya eh, akan sama gitu, akan memiliki probabilitas yang sama yaitu 1/M, di mana ekspektasinya bisa dihitung ya. Masih ingat ya kemarin bentuk umum dari ekspektasi itu bisa dihitung dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI atau realisasi dari apa anggota sampel space dikali probabilitas X sama dengan XI. Nah, probabilitas X sama dengan XI karena sama ya untuk setiap anggota sampel di distribusi uniform, maka bisa kita tuliskan di sini sigma 1 sampai karena ini probabilitasnya 1/M, bisa langsung kita tuliskan ya, ini menjadi 1/M. Kemudian XI, nah ini bisa kita keluarkan 1/M-nya. Nah, di sini XI-nya adalah anggota sampelnya 1 sampai M. Nah, maka sigma XI itu bisa kita tuliskan dengan 1 plus 2 plus sekian sampai M. Nah, di deret aritmatika masih ingat ya bagaimana cara mencari sum atau SN. Nah, mungkin teman-teman di SMA sudah belajar ini. Ini bisa kita tuliskan menjadi M+1 dikali M/2. Ya, sama ya dengan yang ada di sini, maka ini sama dengan, ini bisa dicoret, M+1/2. Nah, ini adalah ekspektasi dari distribusi uniform di mana anggota sampel space-nya adalah 1 sampai M. Baik, selanjutnya distribusi yang kedua yang paling sering muncul yaitu distribusi Bernoulli. Nah, Bernoulli distribution ini merupakan kejadian ya, kejadian Bernoulli di mana kejadian ini hanya memiliki dua kemungkinan outcome yaitu sukses atau gagal. Ya. Atau 1, 0 atau yang lain. Ada dua outcome yaitu 1, 0 atau biasa disebut sukses gagal. Nah, sebut saja 1 ini sukses dan 0 adalah gagal. Maka probabilitas X sama dengan 1 atau probabilitas sukses itu adalah P. Ini ya, sukses. Misalkan ini sukses satunya. 0 di sini gagal. Maka probabilitas X sama dengan 0 atau probabilitas gagal 1 dikurangi P. Atau biasa dinotasikan dengan Q. Nah, maka probabilitas X sama dengan 1P dan probabilitas X sama dengan 0 sama dengan 1 min P. Karena sampel space-nya hanya ada dua tadi ya, 0, 1 atau sukses dan gagal. Nah, maka ekspektasi dari X, nah ini realisasi kalikan dengan probabilitasnya. 1 probabilitasnya P, 1 kali P ditambah 0 kali 1 min P. Nah, maka di sini hasilnya ekspektasi X sama dengan P. Nah, ini ekspektasi dari
distribusi Bernoulli, yaitu berasal dari kejadian Bernoulli yang memiliki dua kemungkinan outcome, satu atau nol, atau sukses atau gagal. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini distribusi yang paling sering muncul juga, yaitu distribusi binomial. Bisa dinotasikan dengan X berdistribusi binomial, X approach bin NP. NP di sini adalah parameternya. N di sini adalah jumlah jumlah trial gitu ya. Jumlah percobaan, P adalah peluang. Peluang sukses untuk satu kali percobaan. Peluang sukses untuk satu kali trial. Oke, jadi apa bedanya Bernoulli dengan binomial? Jadi Bernoulli tadi hanya ada trial gitu ya. Jadi satu kali percobaan maka eh, outcome-nya 0 atau satu. Nah, di binomial ini ada X-nya ini adalah jumlah sukses. Ya, kalau tadi X-nya itu sukses atau gagal di Bernoulli, kalau di binomial X-nya ini adalah jumlah sukses di setiap trial. Ya, jumlah X-nya sama dengan satu itu ada berapa di setiap kali percobaan. Jadi ada N kali percobaan. Ya, jadi binomial ini adalah N kali percobaan Bernoulli. Oke, sehingga parameternya ada N dan P. Ini ya, X means that the total number of n Bernoulli trials having satu. Jadi X ini artinya adalah jumlah sukses ya pada setiap kali percobaan. Sehingga sampel space-nya bisa 0, 1, 2, ini harusnya satu juga bisa ya. 0, 1, 2 sampai N. Nah, probability mass function-nya atau fungsi kepadatan peluangnya, nah yang kemarin kita bahas, PMF. Nah, PMF ini dikatakan PMF kalau jumlahnya sigma probabilitas X sama dengan XI, I sama dengan 1 sampai N misalkan, ini sama dengan satu. Nah, PMF ini adalah, sorry, PMF ini adalah probabilitas X sama dengan XI. Di distribusi binomial, eh, PMF-nya bisa dituliskan dengan probabilitas X sama dengan K. K di sini adalah jumlah sukses ya, jumlah sukses, jumlah sukses pada setiap kali trial. Ya. Kemudian N di sini adalah jumlah percobaan, jumlah percobaan. Kemudian P ini adalah peluang sukses. Peluang sukses pada setiap kali percobaan. Sedangkan K ya, jangan lupa tadi K ini adalah jumlah sukses pada setiap percobaan. Nah, sehingga PMF-nya bisa dihitung dengan N kombinasi K, ya, karena ada K, K kali sukses di antara N kali percobaan. Kemudian P P pangkat K atau peluang sukses dipangkatkan dengan jumlah sukses dikali 1 min P pangkat N min K. Ya, jadi ini adalah simbol dari kombinasi ya bisa dituliskan dengan N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. Oke, kemudian ekspektasinya ya. Rumus ekspektasi dari K ya, karena di sini variabelnya K. Ekspektasi dari K, nah maka di sini variabelnya, nilai variabelnya atau apa realisasinya antara 0 sampai N tadi ya.
dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, probabilitasnya ini diperoleh dari PMF-nya tadi. Nah, maka ini kalau diturunkan, ekspektasi dari distribusi binomial adalah N kali P. Nah, selanjutnya varians. Varians dari K. Varians dari K, nah ini diperoleh dari, masih ingat ya, rumus varian secara umum. Jadi varian X sama dengan sigma dari X min mu kuadrat dikalikan dengan probabilitas X sama dengan X. Nah, di sini mu-nya ini adalah N kali P, karena ekspektasi sama dengan mu, maka mu-nya adalah N kali P. Nah, ini adalah mu-nya, ini X-nya, X min mu, dikalikan probabilitasnya. Probabilitasnya diperoleh dari PMF. Nah, sehingga kalau diturunkan akan diperoleh variannya, varian dari distribusi binomial adalah NP kali 1 min P, atau biasa dinotasikan dengan NPQ, ya. 1 min P sama dengan Q. Nah, baik, sekarang kita eh, latihan gitu ya untuk mengenerate random sample dari distribusi binomial. Nah, kita bisa menggunakan function R-binom di program R, ya, dengan parameternya n, size, dan probability, di mana n ini adalah number of random sample yang kita apa namanya, keluarkan gitu ya, yang kita generate. Kemudian size ini adalah jumlah jumlah percobaan, ya, number of trials. Kemudian prob ini adalah probability of success atau P tadi ya yang kita bahas di sini. Oke, setelah di generate, nah di sini bisa kelihatan ya. eh, Kalau misalkan ini N, ini P ya, ada dua parameter di distribusi binomial yaitu N dan P. Yang membedakan antara eh, histogram yang kiri dan kanan adalah P-nya. Yang kiri P-nya 0,25 dan sementara yang kanan 0,75. Nah, bisa kita lihat di sini min-nya ya. Min dari histogram itu bisa dilihat dari puncaknya di mana. Nah, puncaknya di sini. Ya, ada di sekitar sini. Kemudian yang sebelah kanan puncaknya ada di sekitar sini. Ya. Nah, masih ingat tadi ya rumus dari ekspektasi X yang sudah diturunkan dari distribusi binomial yaitu N kali P. Nah, maka ekspektasi dari X yang sebelah kiri yaitu 10 kali 0,25. Nah, ini akan mendekati 2,5. Ini mu-nya atau min-nya. Sementara yang kanan, ekspektasi X-nya N kali P 10 kali 0,75. Nah, maka mu-nya di sini akan mendekati 7,5. Nah, maka posisinya di sini ya, bergeser ke kanan. Nah, ini untuk visualisasi dari distribusi binomial. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana mengenerate gambar ini di R. Oke, saya stop dulu yang di sini. Sorry. Oke, nah sudah terlihat ya teman-teman. Ini sudah saya keluarkan histogramnya. Coba saya ulangi prosesnya ya. Yang pertama, teman-teman di R bisa menggunakan fungsi, sebentar saya besarkan.
bisa menggunakan function R-binom untuk mengenerate eh, random sampel dari distribusi binomial. Ya, ini parameternya ada n, size, dan probabilitas. N di sini adalah berapa jumlah sampel space yang pengen teman-teman generate. Ya, berapa jumlah datanya. Di sini saya mengenerate 1000 kali X. Kemudian 10, ya 10 di sini adalah size-nya atau jumlah percobaan. Ya, jumlah percobaan atau ini adalah parameter yang kita gunakan. Ya, yang digunakan di distribusi binomial. Kemudian yang terakhir ini adalah P atau peluang sukses pada setiap kali percobaan. Nah, artinya di sini kita melakukan percobaan sebanyak 10 kali ya, dengan masing-masing peluang sukses di percobaan itu adalah 0,25. Oke, supaya lebih jelas langsung kita run untuk yang X1 ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat min-nya. Nah, min-nya di sini adalah 2,49 atau mendekati 2,5 gitu ya. Dari N kali P. 10 kali 0,25. Nah, kalau teman-teman pengen penasaran gitu ya, pengen tahu X1 itu seperti apa sih hasilnya, bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini ada 1000 anggota sampel yang 1000 realisasi yang muncul, di mana masing-masing di sini menunjukkan jumlah sukses ya, jumlah sukses pada setiap kali percobaan. Nah, ini jumlah suksesnya 2, jumlah suksesnya 2, jumlah suksesnya 0, dan seterusnya. Nah, kita 10 kali percobaan dihitung berapa jumlah suksesnya, dan di setiap percobaan peluang suksesnya itu 0,25. Artinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya yang X2, X2 ini kita menggunakan peluang 0,75 ya. Artinya setiap percobaan peluang suksesnya adalah 0,75. Oke. Nah, ini juga sama supaya lebih jelas kita print dulu. Nah, artinya di sini karena peluang suksesnya pada setiap trial adalah eh, 0,75, nah maka di sini akan mendekati ya jumlah suksesnya. Ada yang 6, ada yang 6 bahkan ada yang 10. Artinya setiap percobaan sukses terus gitu ya. Nah, selanjutnya kita keluarkan min-nya. Oke, min-nya di sini mendekati 7,5 ya, dari N kali 0,75. 10 kali 0,75, 7,5. Oke, selanjutnya kita munculkan eh, histogramnya. Oke, saya kecilkan dulu karena tidak muat ya. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk X1 dan X2, ini puncaknya eh, mendekati 2,5 dan yang sebelah kanan puncaknya mendekati 7,5. Sorry. Oke, jadi itu teman-teman saya kembali lagi ke screen yang di iPad. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini saya menuliskan assignment. Nah, bisa di capture ya.
Oke. Probabilitas untuk memiliki demam tipoid setelah meminum dari air di pedesaan yaitu 0,45. Jika 10 orang desa itu meminum, berapa probabilitas bahwa satu eh, penduduk desa akan memiliki fever. Nah, maka di sini teman-teman bisa menulis yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahui adalah eh, peluang sukses. Peluang sukses artinya di sini peluang sukses adalah yang terkena fever, yang having fever setelah meminum air. Itu 0,45. Kemudian jika ada 10 villagers. Jadi ini adalah N-nya ya, N sama dengan 10 yang meminum. Berapa probabilitas satu villager will have typhoid fever? Jadi probabilitas X sama dengan 1. Nah, masih ingat ya tadi rumus PMF-nya? NX probabilitas sukses pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Bisa langsung dicari. N-nya 10, X-nya 1, P-nya 0,45, pangkat X-nya 1, 1 min P 0,55, pangkat eh, N min X itu adalah 9. Oke, silahkan dicari berapa nilainya. Kemudian yang B, ini juga sama, tinggal diganti nilainya X sama dengan 2. Kemudian at most two villagers will have typhoid fever, artinya paling banyak 2 villagers. Nah, sehingga teman-teman harus mencari PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2. Ini untuk yang C. Nah, ini masing-masing bisa dicari nilainya. Kemudian, at least two villagers will have typhoid fever. Nah, ini tinggal dikurangi saja ya. 1 dikurangi C. Artinya 1 dikurangi hasil ini. Karena di sini merupakan eh, hasil penjumlahan dari PX sama dengan 3 ditambah seterusnya. Seterusnya sampai PX sama dengan 10. Ini kalau dijumlahkan, ya, PMF kalau dijumlahkan di semua anggota sampel space itu akan sama dengan 1. Nah, sehingga untuk mencari nilai yang D ini tinggal di 1 dikurangi hasil dari C. Kemudian yang terakhir, eh, calculate the number of villagers that expected to have typhoid fever. Jadi yang dicari adalah X-nya. Yang E ini yang dicari adalah X-nya. Tinggal dibalik ya. Jadi 1 sama dengan 10. Ini X-nya dicari 0,45 pangkat X. Kemudian 0,55. N 10 min X. Nah, ini nanti akan ketemu nilai X-nya berapa. Ini untuk yang E. Baik teman-teman, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.